Salah satu infrastruktur penting yang ada dalam sebuah negara adalah keberadaan jalan raya yang bisa menghubungkan satu daerah ke daerah lainnya. Nah, di 78 tahun Indonesia Merdeka ini, bagaimana ya kondisi infrastruktur konektivitas yang menghubungkan antar daerah di Indonesia ini? Kalau Indonesia dari tahun 1808 sudah ada jalan yang menghubungkan barat ke timur yang dibangun oleh Herman Willem Daendels. Wah, zaman kolonial ya. Namun bagaimana ya di era kemerdekaan ini? Apakah ada juga infrastruktur yang dibangun oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia? Pastinya ada dong. Betul sekali, yaitu tol Trans Jawa ya. Ya, yang sama seperti jalur Daendels ini juga menghubungkan sisi paling barat Pulau Jawa ke sisi paling timur Pulau Jawa, dan yang ini bebas hambatan. Salah satu yang penting juga selain jalan adalah ketersediaan sarana penunjang seperti ketersediaan bahan bakar minyak supaya bisa jalan dengan lancar ya. Nah, sekali lagi di 78 tahun Indonesia Merdeka ini bagaimana ya dari sumber bahan bakar minyaknya ini, apakah juga sudah menggunakan bahan bakar dengan bahan baku yang terbarukan? Kita akan sama-sama lihat dengan jelajah kemerdekaan dari sisi barat Pulau Jawa sampai sisi timur Pulau Jawa. Yuk. Yuks. Ya, mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. Salah satunya adalah infrastruktur konektivitas antar daerah. Seperti akses perhubungan jalur darat. Tidak hanya infrastruktur yang dibangun saja, namun bagaimana juga fasilitas pendukungnya. Nah, kami pun ingin melihat langsung bagaimana kondisinya. Kami pun memulai dari jalur ujung barat Pulau Jawa, baik di jalur Trans Jawa maupun jalur Daendels. Dalam sebuah perjalanan selalu dimulai dari langkah pertama. Begitu pula petualangan kami menyusuri jejak sejarah The Grote Postweg atau Jalan Raya Pos yang mulai dibangun oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels sejak tahun 1808. Anyer menjadi salah satu lokasi proyek ambisius Herman Willem Daendels digarap, dan titik 0 km ini adalah penanda perjalanan panjang 1000 km dari Anyer ke Panarukan. Dari titik ini pula kami akan memulai perjalanan panjang jelajah kemerdekaan kami hingga ke ujung timur Pulau Jawa. Nah, kalau Wida akan memulai perjalanan dari mana ya? Oke Angga, mari kita mulai jelajah kemerdekaan ini dengan melakukan perjalanan dari ujung barat Pulau Jawa ke ujung timur Pulau Jawa, dan kami akan melakukannya melalui tol Trans Jawa. Dan kami akan memulainya dari gerbang tol terbarat dari tol Trans Jawa, yakni di gerbang tol Merak. Ya, meskipun titik nol dari Trans Jawa berada di tengah kota Jakarta, yakni di Cawang, Jakarta, namun gerbang tol paling barat dari tol Trans Jawa dimulai dari gerbang tol Merak, Banten. Perjalanan ke timur pun melalui ruas tol Jababeka, Jakarta, Banten, Bekasi, hingga Karawang. Ruas tol ini melewati ibu kota DKI Jakarta, lanjut ke timur ke kawasan industri Cikarang, Bekasi, hingga Karawang. Pengadaan infrastruktur konektivitas memang menciptakan peluang penciptaan kawasan industri baru maupun pengembangannya. Yang berkembang ke barat itu jadinya adalah kawasan industri. Jadi ke timur, yang ke timur itu adalah kawasan industri. Makanya kita ketemu ada Jababeka, ada Deltamas, kemudian yang lain-lain yang ada di sekitar Cikarang. Nah, itu lebih bergeraknya adalah township dengan basisnya adalah kawasan industri. Jadi kawasan industrinya bertumbuh dulu, baru kemudian diikuti oleh rumah, kemudian diikuti oleh komersial. Monica Kusnova Green mencatat adanya ruas tol mampu menciptakan kawasan industri. Seperti ruas tol Jakarta Cikampek semenjak 1998 hingga 2000 beroperasi 12 kawasan industri. Dan sejak tahun 2008 bertambah 7 kawasan industri. Dari Anyer yang identik dengan pemandangan pantai, kami lalu memasuki wilayah industri di Cilegon. Sepanjang perjalanan sejauh kurang lebih 20 km, kami menemui banyak sekali pabrik yang menjadi tulang punggung perekonomian Banten dan juga Indonesia. Keberadaan infrastruktur jalan sudah sejak lama menjadi salah satu faktor berkembangnya suatu daerah, sama halnya dengan keberadaan jalan raya pos di zaman dahulu kala. Saya bisa mengatakan itu cikal bakalnya.
Kemudian dari jalan itu kan terinspirasi pembuatan jalan tol, iya toh, iya. Semuanya pasti berawal dari jalan raya, the Grote Postweg ini tadi. Jadi ketika jalan raya pos ini dibangun, orang-orang pasti pertama akan komplain dulu ya. Tapi kemudian kok melihat, loh kok banyak manfaatnya. Dari situ muncullah desa-desa. Setelah melewati Cilegon, Serang, dan Tangerang dengan jarak kurang lebih 110 km, akhirnya kami tiba di Jakarta. Batavia atau Jakarta Tempo dulu merupakan salah satu kota yang penting dalam sejarah pembangunan Jalan Raya Pos. Perhentian pertama kami berada di kota Jakarta, tepatnya di Gedung Pos yang dibangun tahun 1746. Jalan Pos atau Postweg yang dibangun oleh Daendels, salah satu fungsinya adalah untuk mengirimkan surat dari Batavia ke arah timur dan barat Pulau Jawa. Meski di awal pembuatan jalan ini ditujukan untuk kepentingan militer, namun Jalan Raya Pos lebih banyak diperuntukkan untuk mengirim barang atau surat karena setelah jalan ini rampung bisa menghemat waktu perjalanan dari Batavia menuju arah timur Pulau Jawa. Jadi dulu Surabaya ke Batavia itu memakan waktu 2 mingguan perjalanan naik kereta ya. Kereta ditarik kuda maksud saya itu ya. Tapi setelah jalan tersebut dibuat hanya membutuhkan waktu 3 hari bahkan maksimum hanya 7 hari saja. Kami pun melanjutkan perjalanan. Bahan bakar minyak menjadi salah satu komponen terpenting dalam ekspedisi jelajah kemerdekaan ini. Kami memilih bahan bakar minyak dengan konsep ramah lingkungan, yakni Pertamax Green 95. Produk baru kami, Pertamax Green RON 95 ini, merupakan produk inovasi kami yang mengandung etanol, yang merupakan bahan bakar terbarukan. Ini bentuk komitmen Pertamina untuk mendukung program bauran energi yang terbarukan, dalam hal ini menuju net zero emission Indonesia 2060. Selain itu, Pertamina memberikan opsi pilihan kepada konsumen agar bisa memilih varian-varian produk sesuai kebutuhannya, baik dari mulai RON 92, RON 95, dan kita juga ada RON 98. Yang menjadi salah satu pertimbangan lain adalah Pertamax Green ini memberikan sensasi akselerasi yang berbeda, karena ini satu-satunya produk di Indonesia yang mengandung etanol. Diluncurkan sejak akhir Juli 2023 hingga pertengahan Agustus 2023, Pertamax Green 95 bisa didapatkan di beberapa SPBU di DKI Jakarta, Surabaya, Sidoarjo, Jawa Timur. Data dari Pertamina, rata-rata penyaluran Pertamax Green 95 hingga 14 Agustus 2023 perharinya sekitar 5.000 liter. Total penyaluran sejak pertama kali diperkenalkan hingga 14 Agustus 2023 mencapai lebih dari 110.000 liter. Iya, kebetulan ya bumi kita kan udah panas nih ya. Kalau bisa kita mulai dari diri sendiri kita aja lah untuk menjaga bumi kita ini biar lebih ramah, biar lebih enak kita tinggali lagi kayak gitu. Iya. Salah satunya adalah BBM. Iya, lebih ya, melalui BBM ini kita coba lah kayak gitu. Iya. Saya dapat informasi bahan bakar ini pakai dicampur pakai etanol kan. Ya etanol kan bahan bakar itu kan bahan bakunya kan alkohol. Selayaknya, saya logikanya saya sebagai orang teknik itu alkohol gampang terbakar. Jadi saya mau nyoba. Ini juga saya baru isi 2 kali. Ternyata gimana hasilnya? Ternyata ya bagus sih. Jadi mobil juga waktu ditarik nggak ada delaynya gitu mas. Ya sesuai dengan 95-nya. Setelah mengisi bahan bakar, perjalanan menyusuri Jalan Daendels pun dilanjutkan. Laju kendaraan menuju Bandung melalui jalur puncak dapat dilalui dengan mulus dan tanpa tantangan.
Ini menjadi salah satu bukti keandalan bahan bakar Pertamax Green di jalanan yang menanjak untuk mobil bertransmisi otomatis. Jalur Dendels menuju Bandung merupakan sebuah anomali karena merupakan satu-satunya jalan yang tidak menyusuri wilayah pantai utara Pulau Jawa. Hal ini diyakini para sejarawan karena Cianjur dan Bandung merupakan daerah penyuplai sayuran dan kopi untuk para petinggi Hindia Belanda, sehingga dibutuhkan jalur khusus untuk mengirimkannya ke Batavia. Dalam perjalanan, kami pun melalui 2 istana presiden di Buitenzorg atau Bogor, serta di Cipanas, Kabupaten Cianjur. Memasuki kota Bandung, kami melewati Jalan Asia Afrika serta Jalan Braga yang masih dikenal sebagai Jalan Raya Pos oleh masyarakat Bandung. Sebelum memasuki Cirebon dan menuju ke Jawa Tengah, terdapat sebuah jalan bersejarah yang memiliki sebuah patung yang bercerita tentang Jalan Dendels. Di Jalan Cadas Pangeran Kabupaten Sumedang terdapat sebuah patung yang memperlihatkan Pangeran Kornel, Bupati Sumedang, sedang berjabat tangan dengan seseorang yang dalam buku Pramudia Anantatur disebut sebagai Herman Willem Dendels. Meskipun belum ada literatur resmi yang menyatakan kebenaran hal tersebut, tapi setidaknya patung atau prasasti ini menunjukkan bahwa Jalan Cadas Pangeran juga dibangun tidak jauh dari masa pemerintahan Herman Willem Dendels di Indonesia. Kisah perjuangan masyarakat menentang pembangunan Jalan Dendels ini, menurut penelusuran para ahli, hanya terjadi di wilayah Cadas Pangeran karena pembangunannya menelan banyak korban dari masyarakat. Ada seorang pembesar pribumi yang berani menghunus kerisnya di hadapan Dendels. Sementara di tanah Jawa, artinya mulai Jawa Tengah hingga Jawa Timur, saya tidak melihat sepotong pun kalimat yang mengatakan ada bupati yang berani melawan Dendels. Untuk tim Trans Jawa juga melanjutkan perjalanan menuju ke timur, termasuk melewati titik nol tol Trans Jawa, yakni di Cawang, DKI Jakarta. Semenjak 20 Desember 2018, tol Trans Jawa sudah menghubungkan Merak, Banten hingga Probolinggo, Jawa Timur. Sementara untuk penyediaan bahan bakar minyak sepanjang jalur ini, data dari Pertamina menyebutkan sepanjang jalur tol Trans Jawa dari Merak hingga Surabaya beroperasi 39 SPBU termasuk jalur Jakarta-Bandung. Rata-rata per hari disalurkan lebih dari 2.800 kiloliter BBM. Pertamax Green RON 95 ini, kami menyiapkan saat ini Jakarta dan Surabaya. Kami akan menyiapkan di wilayah Jawa Tengah, jalan tol pasti, karena rute pasokan daripada etanol kami sendiri itu ada di rute-rute jalan Trans Jawa. Sehingga kami menyiapkan pasokan ini, pola suplainya kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kita sesuaikan dengan pola mobilisasi daripada masyarakat, sesuai kebutuhannya. Baik dari mulai RON 92, RON 95, dan kita juga ada RON 98. Perjalanan melalui tol Trans Jawa ke arah timur pun kami lanjutkan. Perjalanan di tol identik dengan pemandangan sebatas jalur jalan. Namun sebenarnya terdapat beberapa rest area yang justru bisa menjadi objek wisata. Salah satunya di rest area 260B atau biasa dikenal dengan rest area Heritage Banjaratma. Kami pun mengisi bahan bakar minyak kembali di SPBU Pertamina di rest area ini. Sembari mengisi bahan bakar, kami menemukan kawasan bekas pabrik gula Banjaratma Brebes ini tetap dipertahankan nilai historisnya sebagai daya tarik wisata. Sisa bangunan kolonial yang terus dipertahankan menjadi daya tarik non-estetik. Selebihnya juga akan ditemukan berbagai tenan yang menyajikan produk lokal. Ya, telur asin khas Brebes, bawang merah hasil panen petani Brebes, dan berbagai kuliner, kerajinan, dan batik dari UMKM Brebes dan sekitarnya pun mendapat tempat pemasaran di rest area yang didatangi ribuan orang setiap harinya ini. Data dari PT PP Sinergi Banjaratma selaku pengelola rest area ini, tak kurang 125 UMKM lokal yang setiap hari bisa memasarkan produknya dan sekitar 600 karyawan yang mendapatkan lapangan pekerjaan di rest area seluas 10,6 hektar ini.
alhamdulillah bisa membuka peluang kerja buat masyarakat Banjaratma dan membantu bos-bos tenan menjadi bos. Luar biasa iki bose iki. Jadi iki aku pesen telur asin. Telur asin yang ini bakar, yang ini rebus, yang ini pindang. Biasanya bestsellernya yang ini. Luar biasa. Rame ya? Ramenya apa? Sabtu, Minggu, libur apa? Tiap hari? Enggak, kalau tiap hari sedengan. Kalau minggu rame, omsetnya banyak. Alhamdulillah. Ayo. Telur asin. Berada di rest area yang berada di Jawa Tengah ini pun kami menemukan pelaku perjalanan dari berbagai daerah. Termasuk komunitas downhill asal Bandung yang baru saja melakukan perjalanan dari Gunung Ijen Banyuwangi, Jawa Timur. Jadi ini dari Bandung melakukan kompetisi ya, downhill di Ijen, Banyuwangi. Berangkatnya pakai motor, terus habis itu pulangnya lewat Trans Jawa, begitu ya. Jadi luar biasa ya, keliling jalur Dendels sama Trans Jawa berarti. Yes, betul, itu jalur Dendels. Masya Allah, keren banget. Kalau yang suka riding tuh wajib coba itu. Udah gitu selama perjalanan tempat makan banyak, tempat istirahat banyak. Terus yang penting tuh suasana keindahan alamnya, wah keren, bagus banget. Kalau itu kan di Dendelsnya, kalau di Trans Jawanya gimana? Ketersediaan bahan bakar, terus kemudian fasilitasnya gimana Bang? Nah kita kan masuk tol itu dari ujung banget ya, di Probolinggo ya itu tuh ya. Nah kita masuk ke tol, rest area udah lengkap semua, udah ada, kita sempat berhenti 2 kali sampai 3 kali untuk isi bahan bakar sama ya amunisi ini juga ya, biar nggak masuk angin gitu kan. Dan itu sangat mudah dan memang semuanya fasilitas sudah ada, jadi kayaknya udah well banget gitu. Oke, BBM udah ya, nggak ada yang antri langka atau gimana? Nggak ada yang ngantri tadi, semuanya aman, lancar. Oke, luar biasa, selamat happy lagi. Oke, siap. Bang Ruda. Ya, lebih dari sebatas lokasi istirahat, rest area Banjaratma Brebes ini pun juga menjadi lokasi penggerak perekonomian dan lokasi wisata. Kami pun melanjutkan perjalanan dari Jawa Tengah hingga sampai di Jawa Timur. Pengisian bahan bakar pun kami lanjutkan di Surabaya, Jawa Timur. Pengisian Pertamax Green 95 kami bisa dapatkan mudah di 10 SPBU di tengah kota Surabaya. Salah satunya di SPBU Jalan Dr. Sutomo, Surabaya. Di SPBU tengah kota Surabaya ini, untuk Pertamax Green sudah biasa dinikmati juga oleh pengendara roda 2. Seminggu itu biasa isi 4-3 kali, ini cuma 3-2 kali aja. Lebih irit aja sama lebih enteng di mesin. Entengnya kayak gimana? Tarikannya tuh lebih enteng, lebih enak gitu. Karena oktannya kan lebih tinggi, jadi tarikannya juga enteng, jatuhnya juga lebih irit. Dari Surabaya, perjalanan kami lanjutkan menuju ke ujung timur Tol Trans Jawa. Hingga pertengahan bulan Agustus 2023, Tol Trans Jawa telah menghubungkan Merak, Banten hingga Probolinggo, Jawa Timur. Beberapa ruas tol juga melewati kawasan industri, pertanian, termasuk jalur objek wisata strategis nasional, yakni Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Perjalanan kami pun yang dimulai dari Terang di gerbang Tol Merak, Banten di ujung barat Tol Trans Jawa, sampai di ujung timur Tol Trans Jawa pada petang hari. Kilometer 849 dan 14 jam sudah kami melakukan perjalanan dari ujung barat Pulau Jawa melalui Tol Trans Jawa. Dimulai dari gerbang Tol Merak, dilanjutkan kilometer 0 di Cawang, DKI Jakarta, dan saat ini sudah sampai di kilometer paling timur di Tol Trans Jawa, yakni kilometer 849 di Gending, Probolinggo. Dan saat ini kami bisa berada di tengah jalan tol ini dikarenakan hingga 16 Agustus 2023 memang
gerbang tol atau ruas tol di gerbang tol Gending ini belum dibuka untuk umum. Namun per 17 Agustus 2023 ini akan dibuka untuk umum dan tarifnya masih Rp0 sebagai hadiah untuk masyarakat hingga 4 September 2023. Sekali lagi kami telah menempuh perjalanan dari ujung barat Pulau Jawa melalui tol Trans Jawa, kemudian kilometer 0 Trans Jawa di Cawang, DKI Jakarta, dan saat ini paling timur dari tol Trans Jawa di kilometer 849 di Gending, Probolinggo. Tentunya kita semua menantikan kilometer paling ujung di tol Trans Jawa, yakni kurang lebih kilometer 1012 di ujung timur Pulau Jawa di Ketapang, Banyuwangi. Ya, meskipun kami telah melewati eksit tol Trans Jawa paling timur di Probolinggo, kami pun ingin meninjau langsung proses pembangunan ruas tol terakhir Trans Jawa, ruas tol Probowangi, Probolinggo Banyuwangi yang dinantikan. Ya, meskipun cakupan dari tol Trans Jawa hingga pertengahan tahun 2023 ini belum sepanjang dari ruas jalur Dendels, namun begitu dari berbagai kajian termasuk kajian dari BPJT atau Badan Pengatur Jalan Tol ini menyatakan dengan melalui tol Trans Jawa maka akan mendapatkan banyak efisiensi, diantaranya adalah efisiensi waktu. Nah, di pertengahan tahun 2023 ini proses pembangunan dari tol Trans Jawa terus dilakukan, termasuk di tempat saya berada saat ini adalah di ruas tol Trans Jawa paling bungsu atau paling timur, yakni adalah Probowangi, Probolinggo, Banyuwangi. Dan masih dalam kajian BPJT sendiri, bila ruas tol paling timur dari Trans Jawa ini sudah jadi, maka akan menghemat waktu tempuh. Seperti misalnya dari Surabaya, Banyuwangi, bila biasanya melalui jalur Dendels, ini berkisar membutuhkan waktu 7-8 jam, maka melalui tol Trans Jawa, Surabaya, Banyuwangi bisa ditempuh hanya sekitar 3 hingga 4 jam. Ruas tol paling bungsu ini terdiri dari 2 tahapan pengerjaan. Tahap pertama akan menghubungkan hingga Besuki Situbondo dan ditargetkan rampung akhir tahun 2024. Pembangunan ini pun membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak. Proyek yang mulai dikerjakan sejak tahun 2017 ini pun masih mendapatkan kendala utama di pembebasan lahan. Tadi Bu, kami mohon support bantuan dari segala pihak, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat untuk ikut mendukung tercapainya selesainya target pembangunan jalan tol Trans Jawa ini, khususnya di kami di jalan tol Probolinggo Banyuwangi. Kami harapkan agar bisa agar bisa selesai sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah. Mungkin itu Bu. Ya, dalam jelajah kemerdekaan ini, kami pun menemukan bahwa pengisian pembangunan dalam kemerdekaan ini tidak hanya bergantung pada pemerintah saja, namun semua komponen dalam negeri ini harus mendukung untuk berpartisipasi. Dirgahayu Republik Indonesia ke-78. Terus melaju untuk Indonesia maju. Merdeka! Perjalanan terakhir menuju ke wilayah Panarukan di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur membutuhkan bahan bakar tambahan. Pertamax Green yang kami gunakan sejak pengisian pertama sebanyak 42 liter baru habis setelah menempuh perjalanan selama 510 km. Ini artinya setiap 1 liter Pertamax Green mampu menempuh jarak perjalanan di jalur Dendels sejauh 12,14 km. Perjalanan kami melalui jalur Dendels sejak dari Semarang, Jawa Tengah menuju Surabaya hingga Panarukan menempuh jarak sekitar 502 km. Saat pembangunannya dulu melibatkan ribuan warga dengan upah yang sangat minim, bahkan banyak masyarakat yang melakukannya tanpa bayaran sama sekali. Dari perjalanan panjang ini kami memahami bagaimana beratnya perjuangan masyarakat di tanah Jawa untuk mewujudkan ambisi besar Dendels. Sayangnya hanya sedikit prasasti atau pengingat bahwa jalan ini merupakan bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Menurut saya biar kita ini tidak kehilangan identitas, saya rasa kok perlu ya ditulis
Jalan Dendels gitu ya. Bukan untuk mengenang si Dendelsnya itu bukan, tapi mengenang bagaimana ribuan rakyat tanah Jawa yang berkorban demi pembuatan jalan ini. Matahari sudah mulai tenggelam, tidak terasa sudah hampir 3 hari kami melakukan perjalanan menyusuri sebagian besar pantai utara Pulau Jawa. Kini kami telah tiba di akhir perjalanan. Setelah melalui perjalanan sejauh 1.129 km, akhirnya saya tiba di Monumen 1000 km Anyer Panarukan. Setelah sebelumnya melalui banyak kota, mulai dari Anyer ke Jakarta, kemudian ke Bogor, Bandung, Sumedang, kemudian ke Semarang, hingga Surabaya, dan sekarang sudah tiba di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Dari kesempatan ini, saya ingin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka!